Bulan Karebosi edisi hari ini Makassar darurat banjir. Saya kembali ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi sempat terpenying, apakah kita perlu untuk menata ulang tata ruang kota Jakarta? Terima kasih Kak. Kalau kita sebut menata, itu berarti kita menantang gitu ya. Berarti ada yang salah. Gitu. Dan kembali lagi tadi saya elaborasi meminjam dari Pak Dewan dan Pak Mahyudin. Selalu kita melihat alam sebagai ancaman. Gitu. Sehingga kebijakan kita adalah kebijakan dan aksi yang selalu reaktif aja. Ketika kita melakukan hal yang bersifat reaktif, maka apa yang kita lakukan oleh intervensi desain, intervensi pembiayaan itu akan tidak ya seperti menggarami laut lah kalau kami istilahkan ya. Jadi kalau kita lihat perspektif mana kita mulai. Kalau boleh sih kita memberi pandangan. Mari kita duduk bersama ini yang istilahnya Pak Dewan. Kita mulai dari perspektif ini untuk masyarakat dengan pendekatan ekologi. Ekologi bukan tren, bukan tren. Itu kebutuhan. Kebutuhan dari sebuah respon kita terhadap alam. Kita tinggal di sini di alam. Kota ini hanya satu media fisik di mana diberi di atas alam gitu. Alam dalam pandangan kita adalah ya teman, itu bukan musuh lah kira-kira ya. Ketika kita memandang dia bagian dari kita, maka yang kita lakukan adalah sebuah pendekatan yang lebih lengkap pada masyarakat. Kita duduk bersama, yang istilahnya tadi Pak Dewan, kemudian kita turunkan level ego masing-masing untuk kita bicarakan. Ayo kita bicarakan ini dari semua level, perencanaan, responsif, kemudian membangun kembali. Kita bicarakan itu, mitigasinya kita bicarakan gitu. Dan biasanya kalau pendekatan kita melakukan dari 3 hal ya, dari pendekatan waktu. Apa yang paling cepat kita harus dilakukan, yang kita lakukan dalam jangka pendek. Aksi kita apa yang menengah dan apa yang panjang. Dan itu selalu harus dilakukan. Kalau tidak, kembali lagi, gagap kita, bukan saja masyarakat, pemerintah juga gagap, Bu. Gagap. Gagap itu apa? Mohon maaf ya. Banjir turun, foto, masuk medsos. Apakah itu selesai? Ya untuk interest tertentu, tujuan tertentu mungkin sampai, tapi untuk masyarakat enggak. Bisa kita juga bicara ya sebagai bagian dari masyarakat Makassar yang sudah lebih lama tinggal. Jadi itu peduli karena kita sayang lah kita punya kota. Bukan berarti ketika kita memberi kontribusi yang untuk meningkatkan kualitas perencanaan manajemen banjir itu sesuatu yang kontradiktif. Nah, sekali lagi saya punya istilahnya teman-teman di sini, memang pendekatannya harus pendekatan yang sangat lengkap. Contoh kecil untuk intervensi jangka panjang izin Pak, yaitu peningkatan literasi kebencanaan. Itu harus dimulai jangka panjang Pak. Dari mana? Dari rumah, dari TK, dari SD, SMP, SMA. Banjir kita tangani itu hanya sebenarnya ujungnya gitu, ujung. Dia hanya simptom gitu. Kalau kita hanya berkutat kepada bagaimana menyelesaikan simptom tanpa kita lihat bagaimana menyelesaikan hulu, akan begitu terus dan akan menjadi bahan-bahan yang terus kita bicarakan di ruang kopi yang tidak selesai. Percaya kalau kita sekali lagi meminjam istilah Pak Dewan, Pak Yudin, kita lakukan bersama gitu, menurunkan ego masing-masing di semua level, termasuk Pak Wali ya. Saya pikir beliau salah satu stakeholder yang penting untuk bisa membuka ruang untuk kita sama-sama lah gitu. Saya pikir cepat lambat banjir itu menjadi sahabat lah. Sekali lagi banjir itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Beradaptasi lah, memang istilahnya teman-teman di sini. Beradaptasi, kemudian menganggapnya sebagai sebuah daur yang memang ada gitu. Dan tidak menganggap sesuatu yang menyusahkan. Memang barangkali. Kira-kira dimampir. Pak Fahmi, karena kita sudah di segmen terakhir, silakan harapan dan closing statement Anda Pak. Mungkin saya meminjam juga istilah dari teman-teman di sini. Diperlukan sebuah super team lah, meminjam izin Pak Dewan. Kita ini butuh super team. Nggak bisa sendiri sektor tertentu. Pak Wali Wali Kota Makassar nggak bisa sendiri. Kita butuh bantuan sama-sama, bergerak sama-sama dari Pak Dewan, dari teman-teman di NGO, teman-teman di akademisi. Tidak, dalam perspektif kita tidak ada yang penting, sama-sama penting begitu, sama-sama penting. Kalau kita bicara tentang rumah kita, rumah besar kita yang namanya Makassar. Baik, saya ke Pak
Yusran, Pak Yusran, singkat saja, closing statement Anda. Apa yang menjadi closing statement kami sebagai komunitas yang berbasis memang di lingkungan? Itu tadi, bagaimana para pihak kembali sadar dan mengambil peran, tidak hanya 1-2 SKPD, tapi ini adalah kerja-kerja kolaborasi. Karena secara geografi Makassar ini adalah pintu masuk kawasan timur Indonesia. Jadi ketika fenomena Makassar darurat banjir, nanti kalau pintunya sudah jebol, ini menjadi PR kita semua. Lalu sebagaimana secara geografi pula Makassar ini tidak hanya Makassar, penyangga dari ibu kota negara, yang pasti suka tidak suka secara perkembangan itu tadi membutuhkan kemampuan adaptasi juga. Makassar sebagai pusat jasa niaga, maritim, dan bagaimana masyarakat yang hidup di perkotaan yang penuh hegemonik ini memang melek terhadap yang namanya edukasi. Begitu penting yang namanya pendidikan lingkungan hidup. Yang kedua menyangkut edukasi tentang bagaimana kesiapsiagaan, apalagi menyangkut warnanya, itu tadi itu tidak kalah penting, sehingga kita perlu meminimalisir dampak kerugian. Jadi syukur-syukur kalau hanya sebagaimana apa dan begini, tapi kalau sudah nyawa dan sebagainya, lalu bagaimana kita untuk pemenuhan tadi ruang-ruang hidup itu agar selaras sesuai dengan rencana, tidak hanya peruntukan ruang, tapi ruang-ruang hidup untuk inklusif. Lalu inklusif ini untuk semua masyarakat. Dan pesan kami, bagaimana tidak hanya menaruh harapan, doa dan harapan kepada wakil rakyat yang duduk di parlemen, tidak hanya di DPR ini, tapi kami bangga masih memiliki seorang sosok Haji Rashid Ali yang memang selama 2 periode berada terdepan sebagai garda di tempat yang saya sebut adalah pantap. Secara anatomi tubuh adalah pantap, dan memang tempat pembuangan. Itu tidak dipungkiri. Beliaulah garis terdepan yang mampu memberikan ruang-ruang komunikasi, informasi, dan edukasi. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yusran. Saya ke Pak Dewan. Pak Dewan, silakan karena kita sudah di Yang pertama, kita harus punya blueprint tentang manajemen drainase, manajemen kanalisasi, semua ini mitigasi. Blueprint ini dikerja bersama. Pemerintah kota, balai, profesi, duduk bersama. Konsepnya ini, anggarannya di mana, SDM-nya siapa, ini harus dikeroyok, nggak bisa sendiri. Jangan lagi, ya itu dipilih nanti wali kotanya. Jangan boleh nanti itu gubernurnya, nanti dia yang terkenal, kita tidak. Jangan lagi ada berpikiran begitu. Nanti ini dapat anunya, legasinya, ini dapat panggungnya. Jangan miara yang begitu-begitu. Langsung nih saja, ini, siapapun wali kota, siapapun gubernur, siapapun itu, ini jalan. Mau gubernur si A, B, C, D, jalan ini. Ini program harus jalan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kedua, perbanyak taman-taman kota, perbanyak ruang terbuka hijau. Kita kota dunia, tahu nggak kota dunia? Itu banyak memperbanyak tempat masyarakat berkumpul, bukan mall. Orang di luar negeri, mohon maaf, saya beberapa di tempat mall ada banyak juga, tapi orang lebih banyak ke taman, pasang di tempat semacam tika, duduk itu bersama anak dan keluarganya, tapi bersih. Tempat hutan kota, perbanyak hutan kota. Kita nggak ada di hutan kota. Contoh di Petarani, itu kantor dinas PU. Itu kantor-kantor begitu nggak boleh ada dalam kota. Dia di pinggir saja, dia teknis. Dia harus di pinggir, di Badoka atau di mana, kan ada tanahnya provinsi. Jadikan itu taman di situ. Jadikan di sana ruang terbuka hijau. Perbanyak ruang terbuka hijau. Contoh Karebosi. Dari dulu kan saya ngomong terus, lihat aja kolam renang di belakang itu tuh laut juga itu di belakang. Akhirnya apa? Hancur kan? Coba kan saya ngomong sendiri. Yang lain nggak tahu kemana. Capek kan ngomong sendiri, orang lain terima duit, kita yang capek gitu.
jangan biarkan sendiri. Nantilah saya wali kota. Oke, kira-kira begitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Dewan, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Pak Yusran sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Semoga dengan diskusi-diskusi kita semua untuk edisi hari ini, kemudian pihak-pihak terkait bisa kemudian bekerja lebih keras untuk meminimalisir banjir di Kota Makassar. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.